kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Ya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun Twitternya yang menyatakan tidak akan mengganggu atau ngerecoki Jokowi. Mas Iksan, apakah itu akan mempengaruhi komitmen yang sudah dinyatakan dalam pidato kenegaraan? Oh tidak, jadi itu betul-betul murni bahwa kita memberikan opsi alternatif, sama sekali tidak ada niat intervensi atau ngerecoki apalah kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis ke depan. Baru yang kedua yang perlu dipertegas juga, ini bukan berarti kemudian pilihan politik untuk melakukan koalisi dengan Pak Jokowi JK atau dengan koalisi Merah Putih itu sudah tertutup sama sekali, karena memang keputusannya yang betul-betul resmi menunggu forum resmi partai. Jadi kayak masalah kayak Rapimnas, Silatnas atau apalah ya sekalian, untuk diputuskan kita mau kemana gitu. Baru yang ketiga, dari pembicaraan-pembicaraan yang ada, dari berbagai diskusi-diskusi yang ada, kita akan mengikuti pakem Pak Jokowi gitu loh. Jadi kalaupun nanti diputuskan untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi JK, kita juga akan menetapkan koalisi tanpa syarat. Jadi koalisi tanpa dukungan di parlemen atau koalisi juga tanpa dukungan di pemerintahan. Oke, Mas, tapi ini kemudian ada juga SBY dilaporkan melarang semua jajaran kabinet bertemu Jokowi JK. Apakah itu salah satu bentuk menyatakan bahwa tidak akan ngerecoki atau mengganggu? Oh, enggak. Jadi justru Pak SBY itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada para menteri untuk memberikan masukan atau juga rekomendasi kebijakan kepada tim transisi ini. Termasuk bertemu ya silahkan aja. Silakan saja. Tapi tentu kan ada etika politiknya. Istilahnya orang Jawa ada unggah-ungguhnya, ada mekanisme yang harus dilakukan, dan ini akan dimulai. Jadi minggu depan ini kita lihat akan merupakan minggu yang sibuk buat proses transisi ini. Saya yakin Ibu Siti Nurbaya juga nanti akan terlibat intens dalam masalah diskusi-diskusi ini atau pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Mas Bram melihat posisi dari Partai Demokrat, kita coba fokus juga ke posisi Partai Demokrat, kan unik, tidak mengambil posisi Merah Putih, koalisi Merah Putih atau di Jokowi JK. Ini sebagai sikap yang seperti apa, Mas? Apakah item nanti yang dibahas di DPR dia akan cair, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau jadi lebih praktis aliansi yang bakal dibangun dan tidak punya konsekuensi mengikat. Nah, dalam konteks itu saya kira kita harus menentukan dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, karena ini kan sikap sementara saya sebutnya. Kata kuncinya ada di Pak SBY, karena bagaimanapun Pak SBY dari sisi sejarah maupun elektoral itu mendapatkan posisi sebagai veto player di Partai Demokrat. Kalau misalnya Pak SBY mendapatkan sinyal yang positif gitu ya dari Tengku Umar, ini kan sebenarnya persoalan apakah Ibu Mega itu mau ketemu atau tidak sama Pak SBY. Kalau misalnya mau ketemu kemudian ngobrol ngopi, saya kira selesai. Dan saat yang sama tinggal kita lihat komposisi politiknya dan konsekuensi politiknya juga buat Partai Demokrat. Dari sisi Pak Jokowi JK, saya kira masuknya Demokrat jika itu terjadi itu sangat membantu sekali, karena suara Jokowi JK baru sekitar 40% di DPR, dan Partai Demokrat cukup membantu untuk melok gitu ya sampai di angka magic number 50% plus 1. Itu satu. Yang kedua, Partai Demokrat relatif lebih mudah diajak untuk menegakkan disiplin koalisi ketimbang Golkar. Golkar itu dipegang kepalanya, buntutnya bisa kemana-mana. Kalau Partai Demokrat, Pak SBY-nya kena hatinya, itu ke bawah relatif bisa dipastikan loyalitas dan disiplin koalisinya. Nah, dan terakhir tentu kompensasi politiknya tidak sebesar kalau misalnya harus mengajak partai lain seperti Golkar misalnya. Nah, cuma buat Partai Demokrat, kita tahu hubungan selama ini Partai Demokrat dan PDIP kan lebih bersifat antagonistik. Kalau PDIP naik, Demokrat turun. Kalau Demokrat naik, PDIP turun. Ya, ini awkward, gitu. Belum lagi elit politiknya. Nah, kalau misalnya elit Partai Demokrat atas persetujuan Pak SBY menyatakan mendukung mendukung Jokowi JK, pertanyaannya adalah apakah itu diikuti oleh elit politik dan kader Partai Demokrat yang lain? Dan apakah masa Partai Demokrat juga menyetujui garis keputusan itu? Nah ini, yang paling penting saya kira buat Partai Demokrat harus dibedakan Jokowi secara pribadi dan PDIP.
meskipun Jokowi berasal dari PDIP. Baik, kita harus lihat sebenarnya manuver-manuvernya seperti apa, baik dari PDIP-nya dulu, lalu kemudian bagaimana respon dari Demokrat sendiri, apakah geraknya ini akan kemana. Tapi yang menarik juga, Bu Siti, adalah bahwa untuk memperlancar estafet dari SBY kemudian ke Jokowi JK, ada harapan tentunya informasi-informasi, sharing knowledge atau transfer knowledge seperti apa, transfer pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun pemerintah lebih baik. Nah, dari tim transisi sendiri, informasi-informasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dari pemerintahan SBY? Ini di luar bahwa pemerintahan SBY menyatakan tidak ingin mecoki atau apapun begitu ya. Apa saja? Iya, prinsipnya ini kan Undang-Undang 17 2007 kan itu ada pembangunan jangka panjang. Itu kan di segmen 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 4 dan seterusnya sampai 5 tahun. Ini kan ada tema-temanya nih. Jadi dari 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, kita sekarang 5 tahun ketiga, saya perhatikan itu konteksnya adalah, konsep utamanya adalah daya saing. Ini persoalan daya saing itu persoalan yang jalannya udah lama gitu, dan sudah ada upayanya juga yang keras dari pemerintahan yang lalu. Nah, upaya-upaya ini, apakah datanya, apa pendekatannya, sampai kepada stakeholdersnya, apakah nasional, lokal, atau internasional, itu kan tidak bisa diputus begitu. Itu. Nah, yang dibedakan adalah menurut saya nih ya, sebagai birokrat yang pernah birokrat dan sekarang di politik, menurut saya ini yang ingin dibedakan adalah pembaruan dalam nilai-nilai demokratisasinya. Nah, di situ Mas Iksan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara koalisi, Revolusi mental. iya, karena memang harus diperbaiki untuk pelayanan publiknya. Bu Siti, tapi pertanyaan saya, dari perspektif Anda, apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk memberikan tongkat estafet bagi pemerintahan mendatang demi kemaslahatan kita semua? Saya ini mengikuti transisi dari Pak Harto ke Pak Habibie ke Gus Dur dan seterusnya. Karena saya dulu kepala Biro Perencanaan dan kemudian menjadi sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri. Sebetulnya ketika itu nggak ada sesuatu yang istimewa. Ini kan ada dua hal menyangkut transisi ini. Kalau dia diarahkan ke koridor politik, memang pembahasannya jadi heboh. Karena kan ini bisa berbahaya dengan istilah politik yang transisi di Thailand dan sebagainya. Dan bukan itu persoalannya. Yang saya yakini dari pemerintahan atau dari tim Pak Jokowi JK dan bahkan Pak Jokowi JK-nya dan Pak Surya Paloh dan lain-lain, yang saya yakini adalah bagaimana ini kita menyelesaikan, kemudian dengan melihat hal-hal yang sudah dilakukan, lalu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip trisakti, demokratis, saling berbagi nilai-nilai, kemudian masyarakatnya ikut serta dengan banyak, civil society grupnya aktif. Itu kan semua perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan harus diakomodir. Sekarang nggak ada pilihan lain. SBY melakukan itu? Saya kira belum. Di yang lalu nih 10 tahun ini memang ada nilai-nilai demokratis yang ingin diangkat, tetapi aktualisasi untuk partisipatori dari masyarakat luasnya itu memang belum berjalan. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal situasi dan perkembangan yang ada di kita gitu. Baik, Bung Iksan, singkat saja sebagai penutup, bagaimana untuk memastikan bahwa tongkat estafet atau artinya transisi ini bisa berjalan dengan lancar? Jadi begini, sekarang bukan saatnya lagi untuk berbicara dalam konteks besar politik, tapi pembicaraan kalau kita sudah ngomong masalah transisi pemerintahan, masalah kebijakan, maka level yang harus masuk, yang harus didalami adalah pada level teknokratik. Birokrasi dan teknokratik. Kita jangan ngomong misalnya subsidi BBM, tapi for what? Jadi kenapa? Apa subsidi for the sake of subsidi atau subsidi untuk kesejahteraan masyarakat atau apa? Dan itu level di mana the devil's in the detail. Jadi bukan sesuatu yang rame-rame di televisi atau sesuatu yang rame saling silat lidah, saling serang, recoki, yang satu ngomong recoki, yang satu bilang recoki. Terima kasih. Jadi ini yang perlu kemudian disadarkan sama-sama pihak, duduk bareng-bareng. Ibu Siti saya pikir orang yang cukup lama di bidang teknokratik, birokratik ini, mari kita bahas sama-sama. Termasuk saya ingin melanjutkan tadi. Kalau misalnya ada keinginan terkait dengan arsitektur dan postur kabinet di Jokowi dan JK ke depan, itu juga harus dibicarakan. Karena anggarannya kan yang bikin masih pemerintahan sekarang. Jadi itu harus betul-betul dibicarakan agar jangan sampai apa yang ada di kepala Pak Jokowi JK itu tidak nyambung dengan politik budget yang masih diputuskan setidaknya tahun depan oleh pemerintah. Belum selesai juga. Makanya pemerintah kita mau lagi begitu. Komunikasi berarti nomenklatur anggaran. Kita ngomong masalah
kebijakan, bukan Oke, hanya kebijakan politik. Intinya adalah proses transisi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya koalisi antara PDIP dengan Demokrat. Ada atau tidaknya koalisi dengan PDIP dan Demokrat, harus ada proses transisi yang baik. Ya, kita harapkan yang diharapkan adalah transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi ini tidak kental melulu soal politik begitu ya, tapi yang jelas untuk kepentingan rakyat itu yang paling penting. Devil is always in the Baik, detail. terima kasih atas kehadiran para narasumber yang sudah ada di sini, dan Bincang Pagi masih belum usai pemirsa, masih akan ada bedah editorial media Indonesia setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. terima kasih.